Selamat pagi Bu Jun. Selamat pagi. Kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Demak bermaksud untuk wawancara terkait tentang pengambilan keputusan yang diambil Bu Jun sebagai kepala sekolah di TK Harapan. Mohon izinnya nggih. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Jun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kemarin di TK kami baru ada kasus, ya. Kasus ini saya kategorikan kasus dilema etika. Kemarin itu kan ada dua anak itu sedang bermain, ya, mewarnai antara Mas Rizky dan Mas Kakak. Nah, mereka bermain dengan sengaja tidak sengaja Mas Rizky itu mematahkan krayonnya Mas Kakak. Mas Kakak tidak berani bilang bu guru, tapi malah dibilangin ke orang tuanya. Nah, orang tuanya itu kan tidak bilang bu guru juga, malah menelpon orang tuanya Mas Rizky. Apa yang terjadi dengan kasus cuma mematahkan krayon? Ternyata orang tua dari Mas Rizky tuh marah-marah, memarahi Mas Rizky sampai dicubiti di rumah. Terus mbahnya Mas Rizky itu sampai kasihan sama Mas Rizky. Nah, terus mbahnya itu mengadu sama saya sebagai kepala sekolah dan mengganti semua krayonnya Mas Kakak. Nah, terus saya bilang gini sama mbahnya Mas Rizky, untuk kasus ini karena di sekolah kami selesaikan di sekolah. Nah, terus krayonnya Mas Rizky itu dikasihkan Mas Kakak tidak mau. Sehingga orang tuanya Mas Kakak saya panggil, saya beri pengarahan kalau masalah anak di sekolah biar tanggung jawab sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Ini kasus kemarin itu saya kategorikan sebagai kasus dilema etika. Begitu. Berarti ketika mengidentifikasi ada kasus-kasus, ini berarti kasusnya kan antara orang tua siswa dengan sesama orang tua siswa, ya? Iya. Berarti Bu Jun ini dalam mengidentifikasi ini berarti Bu Jun langsung mengcross-check dulu atau langsung apa istilahnya memberi pengarahan ke yang bersangkutan? Memberikan cross-check dulu dan memberikan pengarahan kepada orang tua mereka berdua dan memberikan pengarahan kepada anak-anak itu. Dari kasus-kasus ini ternyata ketika Bu Jun memberi pengarahan kepada orang tua, apa yang terjadi? Orang tuanya bisa menerima, saya beri pengarahan. Kalau kasusnya di sekolah, bilangnya sama bu guru atau bu kepala sekolah, mature biar kami selesaikan di sekolah. Kalau kasusnya di luar sekolah, monggo itu urusan pribadi orang tuanya masing-masing. Oke. Selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Jun mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus nanti contoh ada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ketika ada kasus yang sama-sama benar ini, apa yang dilakukan Bu Jun untuk bisa mengambil keputusan itu? Kalau kasus itu di sekolah, semua saya selesaikan di sekolah. Kalau kasusnya di luar sekolah, sudah tidak menjadi tanggungan kami. Seperti itu, ya? Ya. Oke. Kira-kira yang biasa Bu Jun lakukan, langkah-langkah seperti apa yang langkah-langkahnya Bu Jun ketika mau mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya itu nanti seperti apa? Biasanya seperti apa? Kami memberi nasihat kepada anak-anak, memberi pengarahan supaya anak-anak itu rukun cinta damai terhadap temannya. Kalau rukun cinta damai bersahabat, itu anak tidak akan punya masalah, tidak akan berseteru atau bertengkar atau yang lain atau tidak suka. Tapi kalau anak-anak, yang namanya anak-anak pasti mengalami
bermacam-macam masalah, misalnya bertengkar, saling berbeda pendapat, itu mesti terjadi. Yang pertama pokoknya saya itu anak-anak harus bersahabat, rukun, cinta damai dengan teman yang lain. Oke, itu kalau untuk anaknya. Kalau untuk orang tua? Orang tua itu kan sebagai pengasuh di rumah ya, itu kami memberikan pengarahan untuk anak kalau di sekolah itu yang gula mentah di guru, kalau di rumah silakan ibu yang di gula mentah di rumah. Kalau ada masalah di rumah kok misalnya tidak bisa diselesaikan, minta bantuan bu guru. Contohnya anaknya di rumah sulit untuk mandi misalnya, ya terus minta saran bu guru supaya anaknya cepat-cepat mandi kalau sekolah. Nanti anak-anak di sekolah kami memberikan pengarahan. Berarti yang pertama dilakukan ketika kasusnya atau langkah-langkahnya kalau untuk anak, berarti anak ini diberi nasihat dulu, diarahkan ya di sekolah ya. Kalau nanti untuk orang tua berarti memang lewatnya komunikasi antara kepala atau pihak sekolah dengan orang tua ini memang harus stabil, harus intens seperti itu gitu. Oke. Terus hal-hal apa yang selama ini Bu Jun anggap efektif, atau dari kasus-kasus yang ada terus Bu Jun mengambil keputusan yang paling efektif menurut Bu Jun itu seperti apa? Untuk kasus-kasus ini ya, saya sebagai kepala sekolah itu harus memberi kepercayaan kepada orang tua, bahwa orang tua itu harus mempunyai rasa percaya sama anaknya, cinta sama anaknya, berkomunikasi yang bagus kepada anaknya, sehingga anaknya kalau diajak komunikasi yang bagus dengan orang tua, nanti anak-anak itu akan cerita, akan mengungkapkan perasaannya kepada orang tua, sehingga tidak ada istilahnya anak bingung atau ragu-ragu terhadap orang tua. Oke, berarti intinya bahwa Bu Jun menganggap bahwa setiap ada atau istilahnya ketika orang tua memberi kepercayaan kepada anak, berarti kemungkinan untuk masalah-masalah ini tidak mungkin terjadi. Seperti itu ya. Oke. Hal-hal apa lagi yang selama ini menjadi tantangan Bu Jun dalam mengambil keputusan saat menjabat atau istilahnya pada posisi sekarang sebagai kepala sekolah? Gini, saya kalau menghadapi suatu masalah atau kasus ya, saya harus menangani saat itu juga. Misalnya tadi ada kasus mematahkan krayon, saya harus selesaikan saat itu juga sampai selesai. Jadi saya tidak akan menunda-nunda masalah itu sampai berlarut-larut. Masalah ada, kami selesaikan seketika itu pula. Biar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Besok kalau ada masalah lagi, berganti masalah yang kemarin dengan yang sekarang. Oke, ketika tantangan-tantangan itu memang kalau dari tantangan yang ada berarti tantangannya memang dari sisi waktunya begitu. Iya. Masalah datang, selesaikan, selesai. Bisa. Masalah datang, ketika ada masalah yang datangnya memang harus diselesaikan saat itu, berarti harus diselesaikan saat itu. Iya. Kira-kira kalau diambil secara cepat seperti itu, apakah efektif tidak ketika dari hasil keputusan tersebut bagaimana? Ya, saya kira bisa efektif. Karena apa? Karena masalah anak itu kalau sudah diselesaikan, ya sudah. Anak itu kalau berhubungan dengan temannya sudah selesai, sudah. Beda dengan masalah dengan orang tua. Kalau masalah dengan orang tua masih disimpan. Tapi kalau anak selesai ya selesai. Gitu. Oke. Ketika atau bisa dikatakan begini, pada saat Bu Jun sebagai kepala sekolah, ada nggak jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, ataukah tadi langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki jadwal
untuk menyelesaikannya? Karena ini kita kan lembaganya TK, itu tidak ada jadwal karena kasus itu tidak kita rencana. Kasus itu seketika datang, oh ada kasus, kami selesaikan. Tidak berbeda dengan lembaga-lembaga seperti SD, SMP, SMA. Karena anak TK itu kita di sini kan anak ya, berbasis anak itu kalau penerapan kita saling menyayangi, berkomunikasi yang baik itu insya Allah tidak ada kasus. Berarti semuanya memang untuk penjadwalan tidak ada. Jadi kalau seandainya di situ ada kasus langsung ditangani saat itu juga. Iya. Oke. Bentuk atau prosedur seperti apa? Yang biasanya kalau ada kasus terus prosedurnya seperti apa? Caranya saat ada kasus terus diambil keputusan itu biasanya ada tahapannya atau tidak? Ya tahapannya kita misalnya yang membuat masalah itu siapa, kita panggil, kita tanya, terus kita selesaikan. Udah selesai. Kita panggil dulu, kita tanya, kita komunikasikan yang baik, siapa yang bersalah dulu, nanti kita selesaikan, kita bina, udah selesai. Itu kalau untuk kasusnya untuk anak atau orang tua? Itu untuk anak. Kalau untuk orang tua? Alhamdulillah selama ini di TK kami belum ada kasus antara orang tua. Jadi masih aman ya? Masih aman, di sini masih aman. Soalnya memang pada waktu awal itu kami selalu menjalin komunikasi dengan orang tua yang bagus. Kalau di sekolah memang anaknya bu guru, kalau di rumah monggo anaknya orang tua. Kalau ada masalah yang di rumah kok tidak bisa diselesaikan, minta bantuan bu guru. Alhamdulillah sampai saat ini dengan orang tua tidak ada kasus yang mengadu ke sekolah. Luar biasa. Dari pengambilan keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bu Jun dalam membantu pengambilan keputusan? Ya ada, kan kami sekolah memang punya teman, yaitu yang membantu ya guru satu sekolah itu, tidak melibatkan orang lain. Berarti fokusnya ke memang ada musyawarah dengan guru di sekolah ini nggih. Oke. Dari semua yang disampaikan tadi, dari semua cara Bu Jun mengambil keputusan, pembelajaran apa yang bisa Bu Jun ambil dari pengalaman Bu Jun saat mengambil keputusan tadi? Gini, saya itu dalam mengambil keputusan saya memihak mana yang bermasalah, kami panggil, nanti kami tanya, terus kami cross check berdua, terus timbul suatu masalah, terus kami bina, kami selesaikan, kami beri pengarahan kepada mereka yang sedang mengalami kasus. Berarti pelajaran yang diambil Bu Jun bahwa ketika ada masalah berarti memang harusnya langsung kepada yang bersangkutan, terus dipanggil, terus di cross check dan terus dibina dan diarahkan. Dari hasil itu insya Allah terjadi atau tertimbul keputusan yang lebih bijaksana seperti itu. Oke, terima kasih Bu Jun, sungguh luar biasa untuk pengalaman ini menjadi pengalaman saya juga, jadi bisa jadi pembelajaran bagi saya juga. Terima kasih Bu Jun atas waktunya. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Is hari ini cerah sekali. Ceria sekali lah. Nyantai Bu. Nyantai ya. Oke. Bu Is nuwun sewu, saya mohon izin hari ini saya meminta Bu Is untuk bisa wawancara terkait keputusan dari setiap kepala sekolah. Kira-kira langkah-langkah apa nanti yang biasa Bu Is lakukan di sekolah dengan tupoksi sebagai kepala sekolah. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang memang ini mungkin agak
merepotkan. Ya, insya Allah kami jawab kalau bisa. Alhamdulillah. Semoga ini juga nanti bisa membantu kami selaku calon guru penggerak nantinya. Jadi jawaban-jawaban atau hasil wawancara hari ini sangat bermakna bagi kami. Dampaknya juga sangat pastilah positif bagi kami untuk kedepannya kami dalam mengambil keputusan di setiap bidang seperti itu. Yang pertama Bu Is TK ini menjabat kepala TK di TK Jatisono ini. Harapan Nggih, Kuncup Harapan berapa tahun sih? mulai tahun 2018 karena kami mutasi di sini tahun 2018, terus langsung kami diberi SK sama Bu Yayasan. Gitu, alhamdulillah kami dipercaya di sini. Dulu waktu kami belum mutasi juga dipercaya sama Ketua Yayasan di TK Kuncup Mekar Bedondong. Kok di sini lagi saya juga dipercaya sebagai kepala TK Kuncup Harapan Jatisono. Berarti dari sisi prestasi pasti bagus ini. Itu yang menilai orang lain. Kami hanya menjalankan tugas. Oke. Dari 2018 di TK Kuncup Harapan sampai dengan tahun sekarang berarti kisaran 4 tahun. Dari 4 tahun ini pastilah banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Entah itu masalah yang terbentuk atau berbentuk dilema etika atau bahkan ditujukan moral. Nah, selama Bu Is menjabat sebagai kepala sekolah itu kira-kira bagaimana Bu Is mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah ini yang bentuknya entah itu dilematika, entah itu tujukan moral. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus? Kalau menurut pendapat saya untuk identifikasi etika, tadi kita harus mengamati dulu, mengamati masalahnya dulu, terus mengidentifikasi masalahnya dulu, terus kita bukan langsung ambil kebijakan. Jadi kami masalah tersebut, masalah etika itu kan terkait dengan tingkah laku beliau tersebut. Maka kami harus mengundang, mengklarifikasi masalahnya apa dulu. Setelah kami sudah tahu semuanya, baru kami selaku kepala sekolah mengambil keputusan demi kebaikan tingkah laku ke depannya, karena seorang pendidik di TK kami itu sebagai contoh dari anak-anak didik, terutama khususnya anak didik, umumnya untuk masyarakat di lingkungan TK tersebut. Untuk yang masalah moral, karena manusia itu punya moral. Kalau pendidik kami atau anak-anak kami moralnya tidak bagus, kami tidak menegur langsung, kami undang ke kantor, terus kami kami tanya masalahnya moralnya sampai situ bagaimana. Terus kami selaku pemimpin memberi masukan dengan cara yang baik biar beliau itu tidak tersinggung. Maka kami selaku kepala sekolah tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Lihat-lihat masalah moralnya apa, etikanya bagaimana, kami harus menasihati dan membimbing ke depannya baik etika maupun moralnya itu, karena etika dan moral itu dibawa sampai akhir ya. Maka kami harus bertanggung jawab, kalau bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, tidak bertentangan dengan yang punya masalah. Begitu Bu Hamidah. Berarti ini dari kasus-kasus yang berhubungan dengan guru dan siswa. Kira-kira ada enggak kasus-kasus yang berhubungan dengan wali murid? Ada kasusnya dengan etika atau moral itu kadang-kadang itu mengenai seorang wali murid yang mengantar anak, terus dengan anaknya itu kadang-kadang jengkel, dan maka orang tua itu kan tidak bagus. Kami langsung orang tua kami ajak masuk, kami beri masukan. Makanya kami selaku kepala sekolah, bagaimana cara kami bisa merubah moral wali murid tersebut, karena orang tua itu sebagai contoh dari anak sampai tua. Nah, kami juga bertanggung jawab bisa bagaimana merubah moral dari orang dewasa lebih bagus. Kami juga berkepentingan
Bu Kamidah, karena kami juga dipercaya menjadi kepala sekolah, kita harus bisa mengamankan, mengondisikan di lingkungan lembaga kami. Gitu. Dari langkah-langkah itu dari hasil mengidentifikasi kasus ini Bu Is sudah jeli ya, maksudnya tidak langsung bahwa serta merta saat ini harus tak ambil, istilahnya harus mengambil secara cepat, tapi Bu Is berpikir bahwa ini harus dimulai dari saya harus mengamati dulu nih, setelah itu saya harus mengidentifikasi. Tidak harus kami langsung mengambil kebijakan karena itu tidak benar menurut pendapat saya. Oke, luar biasa. Terus selama ini ketika Bu Is menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Is mengambil keputusan di sekolah, termasuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan nih. Contoh di sini ada kasus bahwa ini kayaknya masalah ini benar, kalau sama muridnya benar, sama gurunya benar, maka apa yang harus, istilahnya ketika ada kasus seperti itu, jadi sama-sama ada di dua kaki di antara guru atau di antara murid. Jadi saya yang ambil keputusan. Bagaimana sikap atau Bu Is mengambil keputusan ketika muncul masalah seperti itu? Kedua-duanya kami panggil dulu di kantor, terus kami beri pertanyaan dulu. Setelah tahu masalahnya ini, kami terus mengundang sama teman-teman pendidik yang lain untuk kami ajak bisa musyawarah, mengambil yang terbaik demi dua kebijakan tadi ya. Terus kami mengajak musyawarah dengan teman yang lain untuk yang terbaik ke depannya, untuk moral dan lain-lainnya itu kita harus menjaga satu kualitas dan kuantitas lembaga. Maka kami selaku pendidik harus benar-benar jeli mengamati masalah tersebut dan harus jeli mengambil kebijakan yang terbaik. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada diuntungkan. Jadi sama-sama kita bisa berjalan dengan lancar, dengan bagus, jadi diterima semuanya. Gitu. Oke. Jadi ketika ada kasus yang kira-kira harus memilih yang mana, Bu Is memang mencoba mengklarifikasi kedua masalah seperti itu ya. Jadi nanti ketika pengambilan keputusan itu sama-sama bisa diterima. Diterima, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama bisa selesai berjalan dengan bagus. Gitu. Luar biasa. Langkah-langkah yang biasa Bu Is lakukan selama ini seperti apa? Langkah-langkah yang ya istilahnya secara ketika nanti ada pengambilan keputusan secara cepat gitu. Ya kalau menurut saya, kalau itu keputusan secara cepat itu belum tentu kita langsung menyelesaikan. Kita harus mengamati dulu masalahnya apa, kita harus lihat kondisionalnya bagaimana, terus hasilnya nanti bagaimana. Nah setelah semua kami sudah melaksanakan tersebut, kami baru mengambil kebijakan langkah-langkah kami, yaitu satu, jadi mengambilnya keputusan kami itu berdasarkan dari kami pengamatan atau langkah-langkah kami harus memberi masukan kepada menasihati, memberi masukan pada beliau-beliau yang punya masalah tersebut. Kedepannya beliau biar bisa merubah, bisa menerima keputusan kami dan jadi menerima dengan baik dan dengan legowo, dia merasakan kesalahan saya itu apa, kebenaran saya apa. Nah makanya kami bisa mengambil keputusan, ternyata panjenengan harus begini. Alhamdulillah diterima dengan bagus dan sampai sekarang berjalan dengan baik gitu. Oke, berarti sampai sekarang keputusan yang dihasilkan pun membawa kebaikan. Iya. Oke. Terus yang menurut Bu Is anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan ketika ada beberapa kasus dilema etika, contoh kira-kira apa saja yang itu efektif itu saya begini Bu Kamidah, kalau menurut saya itu yang kasus yang dilema efektif itu langsung kami panggil beliaunya karena tahu betul masalahnya apa, tahu sampai seperti ini dilemanya kok sampai memunculnya nama dilema kan belum tentu iya dan tidak. Makanya itu kan ibaratnya ngambang. Lah, itu harus kami tahu kepastiannya, masalahnya apa. Kalau sudah tahu kepastiannya, kami harus mengarahkan
menasihati, dan kami langsung mengambil kebijakan, dan jenengan harus begini, harus mengambil langkah yang terbaik biar beliau itu yang punya masalah dilema itu bisa diterima dengan baik, dengan legowo tadi. Terus kami harus dengan ikhlas memberi nasihat dengan rasa tidak dengan nada yang serendah mungkin biar diterima sama yang menerima, yang mempunyai masalah dilema. Karena masalah dilema itu memang ibaratnya ngambang. Nah, kalau sudah tahu persis, baru kami selaku kepala sekolah bisa mengambil kebijakan memutuskan sesuatu hal tersebut. Berarti secara singkatnya mungkin begini, kalau dari sisi keefektifannya berarti memang klarifikasi. Gitu ya. Tak klarifikasi dulu. Kalau tidak diklarifikasi kan nggak tahu, terus langsung manggil ke dulu, kan belum tentu dia itu benar atau salah. Karena itu dilema, itu masalah yang delik. Nah begitu. Oke, luar biasa juga. Kalau melihat kasus ini detail ya. Iya. Hal-hal apa ini yang menjadi tantangannya Bu Is ketika mengambil keputusan? Yang namanya keputusan belum tentu langsung diterima. Itu tidak mungkin karena itu watak manusia. Kami selaku kepala sekolah itu tetap musyawarah dulu. Nah, mana yang terbaik, masalah di lembaga maupun masalah moral dari pendidik kami. Memang kami harus hati-hati betul untuk mengambil kebijakan. Karena kalau kami tergesa-gesa mengambil kebijakan, belum tentu diterima sama yang bersangkutan. Kalau untuk kebijakan di lembaga, alhamdulillah selama ini itu kami musyawarahkan, alhamdulillah kebijakan kami diterima dengan ikhlas. Alhamdulillah lancar untuk lembaga kami. Atau guru, alhamdulillah kalau ada kegiatan yang lain, memang kami mengadakan rapat dewan guru. Nah, dewan dari guru alhamdulillah juga menerima dan ditindaklanjuti karena keputusan kami harus sesuai dengan aturan dan perintah. Seorang kepala sekolah harus menasihati, membimbing, mengarahkan yang terbaik dengan lembaga, apalagi mengenai moralnya itu harus betul-betul bagus karena untuk contoh dari murid-murid kita gitu. Dari tantangan-tantangan itu Bu Is merasa bahwa tidak semuanya bahwa punya karakter yang sama. Jadi ketika ada tantangan-tantangan itu pun koordinasi koordinasi betul. Poin penting itu memang kepala sekolah tidak harus arogan kepada ke sekolah, tetap kita mengacu musyawarah itu yang kami utamakan gitu. Terus ada nggak kira-kira penjadwalan ketika atau bisa dikatakan jadwal tertentu ketika dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah jenengan Bu Is ini langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nanti nunggu ini belum waktunya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya tidak, bukan tidak, kan kita kondisional ya, lihat masalahnya. Kalau masalahnya ringan kita selesaikan masalah, kita bertemu bersama, bisa diterima, selesai. Kalau berlarut-larut ya kita harus menasihati, membimbing, diterima apa tidak, bagaimana tindak lanjutnya nanti. Kalau tidak ada perubahan dan kan kita harus memanggil lagi, kita kondisional masalahnya bukan tidak, karena tidak harus semudah yang kita bayangkan menyelesaikan masalah, dan kami selaku kepala harus mengambilkan tidak semudah yang kami bayangkan karena lihat kondisional masalahnya gitu bukan tidak. Berarti memang bertahap ya, tidak bisa istilahnya satu keputusan ini selesai terus diterima, belum tentu. Lihat masalahnya. Kalau masalahnya memang agak ringan, ya kita bertindaklanjut gitu. Berkelanjutan maksudnya begitu. Berarti seandainya masalahnya ringan bisa selesai, bisa. Tapi tidak harus di tempat, tetap kita harus mencari tempat, contohnya ini di lembaga ada anak bertengkar, kan tidak harus di situ, kadang-kadang mau ditonton temannya, tidak masuk di kantor, dinasihati bagaimana menyelesaikan anak-anak biar rukun kembali seperti itu. Ada nggak faktor-faktor yang ini faktor atau mungkin teman atau seseorang yang bisa membantu Bu Is dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Ada, kadang-kadang juga memberi masukan. Terus kami kalau belum bisa memberi keputusan yang lebih bagus, masalah-masalah yang
berkelanjutan itu kami punya atasan, kadang-kadang kami minta bantuan pada atasan karena manusia itu tidak sempurna ya Bu Kamida ya. Ya itulah kemudian dari manusia, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadinya kami juga harus minta bantuan kepada teman, dewan guru itu kami rapatkan. Kalau kami belum bisa mengedilkan masalah itu, kami punya atasan, kami minta bantuan kepada atasan kami karena masalah yang delik-delik seperti itu tidak semudah yang kami bayangkan. Tapi selama ini alhamdulillah ya kami kalau ada masalah apa-apa kami berembuk Bu Kamida. Kami memang punya 1 bulan sekali kadang mengevaluasi, jadi kita rapat dewan guru, entah itu masalah bantuan, administrasi, KBM seperti itu. Keren ya. Jadi Bu Is ini tahu cara alurnya saya ketika ini saya alurnya kemana dulu itu Bu Is sudah sangat detail ya. Ya alhamdulillah kami dipercaya ini kepala sekolah Kedondong atau di Nyarison. Alhamdulillah saya juga dipercaya teman-teman IGTKI Kecamatan Gajah, saya dituakan Kecamatan Gajah. Paling tidak kami bisa ngomong lah, paling tidak itu kami bisa ngomong guru-guru TK kami sekecamatan Gajah. Begitu Bu Kamida. Luar biasa, keren. Dari semua yang disampaikan Bu Is tadi, pembelajaran yang bisa Bu Is ambil dari pengalaman Bu Is mengambil keputusan dilema etika. Pengalaman saya yang lebih bagus, yang paling bagus saya ingat-ingat itu ada suatu masalah setelah kami nasihati dengan cara yang terbaik, dengan bagaimana bisa mengambil hati beliau-beliau tersebut itu terus langsung diterima dengan bagus. Makanya kalau ada masalah dilema kita harus hati-hati memberi nasihat, masukan, tidak gusar-gusur. Harus tahu kondisional beliau-beliau tersebut dan kondisional di lembaga kami begitu. Seandainya kita mengadakan rapat, ada orang kadang kan ya tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kadang kan ya ada yang setuju dan tidak. Bagaimana kami bisa mengkondisikan dalam hal rapat tersebut. Ya alhamdulillah selama ini alhamdulillah clear. Kita memang yang paling asiknya itu mengambil kebijakan dari musyawarah tersebut. Jadi kami selaku pimpinan langsung saya begas mengambil seperti ini begitu. Ini berarti yang dapat diambil ketika ada banyak masalah Bu Is lebih banyak begini. Kalau saya tarik simpulan ya, berarti Bu Is lebih berhati-hati. Iya. Jadi berhati-hatilah mengambil keputusan karena itu nanti akan merugikan. Jadi saya itu berarti tidak ada yang dirugikan dalam saya pengambilan keputusan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Kita sama-sama menerima dengan baik gitu. Luar biasa. Memang pantas kalau diangkat menjadi kepala sekolah berkali-kali, diangkat menjadi ketua. Alhamdulillah kami diterima Bu Lurah di Yatisono. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Is, pengalaman yang luar biasa bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga. Walaupun tidak harus menjadi kepala sekolah, tapi pembelajaran ini sangat bermakna ketika pengambilan keputusan ini, baik saya sebagai pribadi seorang ibu, bisa juga sebagai pendidik seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga tetap amanah menjaga dari sebagai tugasnya sebagai kepala sekolah. Amin. Selalu sehat Bu Is. Amin. Saya minta terima kasih Bu Hamidah sudah mempercayai saya. Itulah dari kami yang hanya bisa bantu panjang jawaban seperti ini. Memang aku apa adanya seperti ini. Ya mungkin yang menilai saya itu orang lain, bukan pribadi saya. Kalau saya sudah masih banyak kekurangannya. Itulah manusia ya. Kalau nanti kelebihan semuanya itu milik Allah. Mudah-mudahan panjenengan ke depan sukses. Amin. Amin. Dan lembaga kami juga sukses untuk selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Lilis. Siang Bu Nur. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Bu Lilis adalah Ketua TK Kusuma Pertiwi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ini bermaksud untuk wawancara Bu Lilis sebagai kepala sekolah di TK Kusuma Pertiwi dengan berbagai banyak kasus. Mungkin pasti ada banyak kasus di sekolah Bu Lilis ya. Ada. Selama Bu Lilis menjadi kepala sekolah,
bagaimana Bu Lilis mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Di TK Kusuma Pertiwi, Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, itu ada kasus itu banyak. Cuma satu yang saya sering menjumpai itu ada seorang anak murid kelompok A. Itu sangat menyukai pembelajaran di area matematika. Cuma dia itu tidak begitu berminat untuk belajar di area seni. Oke, ketika ada kasus bahwa anak ini tidak suka di seni, dia lebih condong ke matematika ya. Terus untuk kira-kira dari kasus-kasus seperti itu, apakah Bu Lilis ini mengetahui bahwa atau yang termasuk ini termasuk bujukan moral ataukah ini termasuk dilema etika, bisa sampai ke situ belum? Sudah sampai kadang, tapi terkadang juga belum sampai seperti itu. Berarti untuk kasus-kasus biasanya identifikasi kasus Bu Lilis biasanya memang melihat dari sisi kemampuan anaknya begitu ya. Oke. Terus bagaimana Bu Lilis menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah, saya berkomunikasi dulu terhadap guru saya, guru kelompok A, karena dia sering tanya ke saya, Bu, murid ini tuh nggak bisa caranya itu berkomunikasi secara baik. Kalau memang belum tidak bisa itu ditanya, kenapa kok nggak mau ke area seni, kenapa, ada apa? Dan dia selalu menjawab tegas, muridnya itu selalu menjawab, saya nggak bisa Bu, dan saya nggak suka. Dan saya nggak suka, berarti untuk pengambilan keputusan dari kasus itu berarti Bu Lilis sebagai kepala sekolah apa yang dilakukan? Saya mendekati anak tersebut dengan berbicara dari hati ke hati, pelan-pelan, dipuji, dirayu. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap area seni itu. Dengan dalam sistem pembelajaran berlangsung, saya melakukan pendampingan khusus untuk murid tersebut, dan saya menggunakan sistem belajar sambil bermain supaya tidak terlalu memaksakan anak itu harus bisa. Berarti tidak ada pemaksaan ya? Tidak ada pemaksaan. Karena di kurikulum 13 kan tidak semua area harus terpenuhi. Oke. Dari langkah-langkah dari cara-cara tadi bahwa Bu Lilis mulai dari membujuk, dari bicara dari hati ke hati, itu kan berarti itu prosedur yang sering Bu Lilis lakukan ketika di sekolah. Ya kadang seperti itu, kadang juga ada yang lain. Maksudnya yang bermacam-macam lah, kan tidak harus gitu. Tergantung kasusnya. Contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya ya kalau memang tidak suka, kalau memang tidak, kadang kan anak kan diajak bicara kan ada yang mau, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya sudah, saya biarkan saja, tapi saya berbicara ke orang tuanya. Saya mengasih tahu supaya dia dikasih tahu orang tuanya di rumah, ketika di rumah. Jadi kerjasama antara orang tua juga harus bekerja dengan baik. Itu berarti langkah-langkahnya selain pendekatan ke siswanya sendiri juga ada pendekatan dengan orang tua siswa seperti itu ya. Oke. Terus kira-kira hal apa yang selama ini Bu Lilis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya yaitu paling efektif yang mana? Membujuk Ya, itu ke anak langsung dan itu secara keberhasilan memang tinggi. Tingkat keberhasilan tinggi dengan cara pendekatan secara langsung intens dan dari hati ke hati bicara. Kenapa? Kok nggak mau? Kenapa? Ada alasannya. Pasti anak bisa menjawab. Oke.
Hal apa yang selama ini menjadi tantangannya Bu Lilis selama menjadi kepala sekolah pada saat pengambilan keputusan di dilema etika? Kalau itu masalah wali murid ya, kadang itu wali murid, kadang-kadang saya itu minta kerjasama, kadang ada wali murid yang ya Bu, kadang ada yang itu kan urusan sekolah, gimana caranya gitu kan, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ambil pusing. Kadang ada orang tua seperti itu di zaman era sekarang ini. Oke, jadi tantangannya itu malah dari orang tua yang dia lebih apa istilahnya lebih Aku nyekolah ke anak, aku udah bayar, ya udah sih sama berarti itu tanggung jawabnya guru sepenuhnya. Iya, betul. Jadi merasa bahwa orang tua tersebut tidak istilahnya itu bukan kewajiban saya lagi seperti itu ya. Betul. Oke, dari tantangan-tantangan itu apakah Bu Lilis memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Selama ada masalah, selama ada kasus, saya langsung selesaikan. Di saat itu juga nggak ada jadwal tertentu. Oke, berarti Bu Lilis sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat. Iya. Oke, berarti bentuk seperti atau prosedurnya yang Bu Lilis laksanakan seperti apa? Kalau contoh tadi di kasus orang tua yang merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Nah, itu prosedur biasa atau bentuk langkah-langkahnya Bu Lilis ketika ada kasus seperti itu? Saya biasa ya. Jadi namanya orang tua itu ada yang pro dan kontra, itu udah biasa bagi saya. Kalau misalnya ada yang tidak menyukai, itu saya ya biarin saja. Tapi saya tetap kekeh untuk mendekati anaknya. Oh gitu. Berarti seandainya orang tuanya ini cuek-cuek saja, betul. tapi kan kalau dibujuk lewat anak, biasanya anaknya kalau ada keberhasilan menjadi poin tersendiri begitu ya. Betul. Oke. Adakah faktor yang selama ini mempermudah atau bisa juga orang-orang atau seseorang yang bisa membantu Bu Lilis dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada? Ada partner saya, Oh, berarti guru-guru ini yang menjadi orang-orang yang mendukung dari keputusan Bu Lilis ya. Oke. Dari semua hal yang disampaikan Bu Lilis, pembelajaran apa yang dapat Bu Lilis petik dari pengalamannya Bu Lilis mengambil keputusan itu? Ya, setiap anak itu mempunyai tingkat keberhasilan sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang suka di pembelajaran ini, ada pembelajaran itu menjadi caranya memotivasi saya untuk menjadi ayo kita belajar, mendorong anak-anak itu supaya belajar dan mau bagaimanapun caranya. Betul. Berarti memotivasi Bu Lilis saja atau dengan guru yang lain? Ya sama guru yang lain juga. Gurunya juga memotivasi anak, saya juga memotivasi anak dan guru saya. Dan kalau bisa orang tua, paling murid itu saya motivasi, ayo kita belajar bareng-bareng, di mana anak ini bisa menjadi anak yang pandainya. Oke. Semoga keputusan-keputusan yang diambil Bu Lilis membawa keputusan yang memang baik untuk semuanya, dan semoga sekolah Bu Lilis juga menjadi lebih baik dan baik lagi. Terima kasih Bu Lilis atas kerjasamanya. Ya, sama-sama.